Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh minyak ciri dari tumbuhan jahe, di mana pertama-tama dipilih jahe yang berkualitas. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengambil sampel atau tumbuhan jahe yang akan kita analisis. Nah, kemudian jahe kita cuci-cuci bersih hingga tidak ada lagi kotoran ataupun tanah, hingga di rongga-rongga yang ada di dalam jahenya sampai sebersih mungkin. Tuh, dapat kita lihat di video ya. Apa tuh? Apa ya? Langkah selanjutnya, setelah jahe yang sudah dicuci bersih, kita timbang menggunakan timbangan. Kira-kira sekitar sebanyak 1,5 kg jahe bersih. Nah, dapat dilihat penimbangannya harus sesuai dengan yang ingin kita dapatkan, yaitu 1,5 kg. Nah, sebelum penggilingan jahe dilakukan, terlebih dahulu kita bersihkan dulu alat penggiling jahenya dengan menggunakan sedikit air yang kita siram ke dalam alat yang akan kita gunakan untuk menggiling jahe. Berikut hasil gilingan jahe yang sudah kita giling menggunakan alat. Nah, setelah diperoleh hasil, bisa kita ambil dengan menggunakan alat bantu seperti sendok yang tertera di video, yaitu sendok sodef atau sendok plastik. Selanjutnya ada penyiapan kettle, di mana kita menyiapkan 12 liter air untuk dimasukkan ke dalam kettle modifikasi yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita masukkan jahe yang sudah kita haluskan ke dalam air 12 liter yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, kita bersihkan di sisa-sisa jahe yang sudah kita haluskan tadi dengan penambahan air 1 liter. Jadi total air yang kita gunakan yaitu sebanyak 13 liter. Untuk kettle yang sudah kita isikan sampel, kemudian kita tutup dengan penutup kettle modifikasi yang kita gunakan serapat mungkin agar tidak mengganggu jalannya destilasi modifikasi ini. Nah, dapat dilihat pada video untuk kita siapkan. Nah, selanjutnya ada dipasang separator yang dapat dilihat di video tersebut. Kita melepaskan separator yang akan kita gunakan di bawahnya kondensor. Ada muka kelen soalnya. Nah, kita rapat kembali separator yang kita gunakan agar tidak terganggunya jalan destilasi nantinya. Harus dipaskan di bawah kondensor tempat penetesan atau keluarnya minyak ciri dari jahe yang kita gunakan. Masih kita mempaskan posisi untuk separator sama kondensornya agar pas untuk kita analisis. Nah, dapat dilihat di video setelah alat terpasang dengan rapi untuk konektor lurus dan konektor beloknya, kemudian kita nyalakan api.
Nah, selanjutnya ada proses pengambilan minyak. Sebelum diambil minyak yang kita peroleh, itu ada pembuangan hidrosol di bawah lapisan minyak atsiri yang kita peroleh. Nah, selanjutnya akan kita tampung minyak jahe yang kita peroleh dari proses destilasi menggunakan glass beaker yang kita gunakan. Untuk proses pengambilan minyak harus hati-hati agar tidak ada lagi sisa dari hidrosol. Videonya kayak gak apa-apa. Berarti ditaruh sini lagi gitu mas? Berikut gambar dari hasil minyak ciri yang kita peroleh yang sudah kita tampung di dalam glass beaker. Selanjutnya untuk pengujian minyak kita menggunakan penambahan natrium sulfat. Nah, proses untuk penambahan natrium sulfat ini untuk mengikat air yang terdapat pada minyak jahe yang kita peroleh. Kita aduk-aduk supaya natrium sulfat ini dapat mengikat air dengan sempurna. Jika masih ada terdapat air, bisa ditambahkan lagi natrium sulfat sampai tidak adanya lagi air di dalam minyak ciri. Rama si Jiri ikut sini, mau ikut ngobrol. Tutupnya dong. Lalu minyak jahe yang udah kita peroleh kita pindahkan ke dalam gelas ukur agar dapat kita mengukur seberapa banyak minyak jahe yang kita peroleh. Nah, untuk pengukuran minyak ini harus berhati-hati agar natrium sulfat yang kita gunakan sebelumnya itu tidak terikut ke dalam minyak jahe yang akan kita ukur. Nah, untuk selanjutnya ada pengujian massa jenis di mana kita menggunakan piknometer 1 mili. Nah, untuk pengujian massa jenis ini, pertama-tama kita masukkan aquades ke dalam piknometer. Dan kemudian kita tutup dan kita lap di sekitar piknometer yang sudah terisi aquades tadi. Selanjutnya, aquades yang berisi dalam piknometer kita tuangkan ke dalam gelas beaker yang sudah tersedia. Kita isi kembali larutan aquades ke dalam piknometer 1 ml yang udah kita sediakan, lalu kita tutup kembali dan kita lap di sekitar piknometer 1 ml tersebut. Nah, dapat dilihat dalam video, kita tuangkan kembali larutan tersebut agar benar-benar di dalam pikno ini hanya terdapat senyawa aquades saja. Kita tuangkan kembali larutan aquades tersebut, kemudian kita masukkan lagi aquades ke dalam piknometer. Pikno yang sudah kita isi kemudian kita timbang dan berikut hasilnya yaitu 8,98 gram. Selanjutnya kita melakukan pengujian massa jenis kembali dengan minyak atsiri, sama seperti perlakuan pengujian massa jenis pada aquades tadi. Perlakuannya yaitu pertama-tama kita ambil minyak jahenya, kemudian masuk ke dalam piknometer 1 mili dengan menggunakan bantuan pipet tetes. Kita ambil secukupnya hingga terisi penuh pada piknometer 1 mili. Setelah terisi penuh kita tutup piknometernya. Nah, berikut alat refraktometer yang kita gunakan untuk pengujian indeks bias. Cara kerjanya dapat teman-teman simak di video berikut. Nah, hasil yang kita peroleh yaitu 1,4844. Nah, untuk pembersihannya yang kita lakukan yaitu ambil tisu kering. Itu untuk pengelapannya hanya dilakukan dalam satu arah.
Ya, terima kasih.